Jadi banyak banget variasinya dari mobil premium, mobil entry level, sampai mobil niaga, termasuk truk di sini juga ada. Di depan kita nih ada Ayla, dan ini 50 jutaan, kita langsung coba screening aja guys. Kondisi odometer masih di 58 ribuan tahun 2013, cukup wajar nih kalau menurut gue masih oke. Xenia X nih guys, jadi ada 2 unit Xenia X, ini ada warna silver sama warna abu-abu metalik di depan kita. Di Oktober 2020 kemarin, eksterior C, interior C mesin terkategori di C, dan ini di open. Lalu berikutnya ini ada double cabin yang pernah kita review, ini adalah Hilux double cabin. Ini ada salah satu mobil 4x4 ya. Ada aja kondisi kampakan seperti ini nih. Dan ini adalah kondisi di bagian deretan belakang yang mobil-mobilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam buat teman-teman semua yang lagi ada di channel gue. Oke guys, balik lagi di channel Douzo21, di hashtag atau di konten otomotifnya Douzo21, yaitu Douzo Otomotif. Kali ini kita lagi ada di Balai Lelang Otobit nih guys, dan kita akan coba mencek unit-unit apa aja yang lagi di open house nih pada kali ini untuk lelang event berikutnya di Balai Lelang Otobit. Buat teman-teman yang ingin tahu tentang Balai Lelang Otobit, langsung aja cek di deskripsi video gue ini, ada informasi lengkapnya dari Balai Lelang Otobit. Jangan lupa juga follow Instagram dan juga TikToknya Douzo21 agar teman-teman selalu mendapatkan informasi fits harian terbaru dari Douzo21. Oke, kita langsung cek aja nih ada unit-unit apa aja yang dilelang di Balai Lelang Otobit dan harganya berapa aja. Teman-teman ikutin aja video gue ini sampai selesai, semoga bisa menjadi informasi yang menarik buat teman-teman semua. Oke guys, di depan kita nih ada Ayla, dan ini 50 jutaan, kita langsung coba screening aja guys. Ini adalah Daihatsu Ayla X 1000cc ya, 2016 manual transmission dengan odometer di 92 ribuan. Pajak mati di Mei 2020 kemarin. Eksteriornya C, interior C mesin terkategori di C, dan ini catatannya blokir BBN. Jadi teman-teman harus cek di Balai Lelang Otobit untuk kelengkapan dari dokumennya lagi. Dan ini di open di 52.500.000, kita langsung screening aja guys. Untuk di bagian eksteriornya ini masih tampak cukup oke ya, kalau menurut gue ya, hanya kotor aja dan butuh cuci poles lagi. Headlamp, fog lamp masih terkategori cukup, dan ini di bagian depannya sudah nggak ada emblemnya. Emblemnya dilepas mungkin ya, jadi polosan seperti itu, jadi harus cari gantiannya lagi. Velg sudah gantian, ini ala-ala TE37 dengan bannya lumayan nih, semi slick guys, Campiro. Ini teman udah over fender ya, jadi agak muscle sedikit tapi cukup oke. Seleranya cukup baik nih, jadi kondisi bannya masih kurang lebih sekitar 40-50%. Lalu untuk di bagian sisanya, nut-nutnya masih terkategori cukup presisi, belum ada penyok-penyok yang berarti sih di bagian sebelah kirinya. Cuman di bagian belakang quarternya sebelah kirinya sudah renggang nih untuk bumper dan quarter, jadi harus dirapihkan lagi klepnya. Lanjut kita cek di sisi belakangnya, stop lamp masih terkategori cukup sih kalau menurut gua, polosan banget ya, emblemnya dilepas semua di sini, mufflernya sudah gantian racing seperti itu. 2 titik sensor parkir di bagian belakang, lalu untuk di bagian spoiler dan wiper masih cukup oke, hanya kotor aja nih, jadi dipoles oke lagi nih kalau menurut gua. Di sisi bagian sebelah kanan dari unit ini masih tampak cukup presisi ya. Quarter sama bumper belakang sebelah kanan masih oke, nut-nut pintunya juga masih oke. Nah, di bagian kedepannya ini juga masih cukup presisi sih. Jadi masih cukup layak pakai sih kalau menurut gua nih guys. Oke, sedikit agak gelap sih di bagian interiornya nih, masih cukup oke sih. Kayaknya pemakaiannya memang agak rapi nih orangnya yang sebelumnya. Jadi ini interior masih oke, walaupun di armrestnya di door trim itu agak kusam, wajar ya. Mobil-mobil seperti ini pasti agak kusam, jadi harus di stiker atau dicat ulang lagi. Plafon masih oke, dashboard, setir, dan juga jok masih terbilang cukup nih. Interiornya masih terkategori C kalau menurut gua guys. Nah ini nih buat teman-teman yang tertarik, di depan kita ada Daihatsu Ayla X 1000cc ya, tahun 2016 manual transmission. Odometernya di 92 ribuan, pajaknya mati di Mei 2020 kemarin. Catatannya di sini sudah blokir BBN. Jadi teman-teman langsung cek di Balai Lelang Otobit langsung. Eksteriornya C, interior C mesin terkategori di C, di open di harga 52.500.000. Teman-teman yang tertarik langsung buruan cek di Balai Lelang Otobit guys. Oke, di depan kita nih ada Terios TX nih guys, kita langsung coba cek aja. Ini adalah Daihatsu Terios TX ya, tipe tertinggi pada masanya tahun 2013, manual transmission, odometernya masih di 58 ribuan nih guys. Pajak mati di Mei 2021 kemarin nih. Eksteriornya C, interior C mesin C, di open di 91.500.000. Ini masih termasuk cukup worth to buy sih kalau memang misalnya mendapatkan harga dasar ya. Coba kita langsung coba cek aja. Untuk di bagian headlampnya sama fog lamp masih cukup oke nih guys menurut gua. Terus di bagian eksterior lainnya nih, di kap mesinnya ada bekas kusam tambahan hood ya.
Ini aftermarket dan juga aksesoris ya, ini lemnya nggak terlalu dibersihkan, jadi nempel seperti ini nih, sayang banget. Terus sudah ada tambahan bull bar di bagian depannya, tapi bull bar dari TRD Sportivo, cuman cukup oke banget. Lalu di bagian velgnya nih masih OEM dari bawaan pabrikannya dengan kondisi ban kurang lebih sekitar 40-50%. Di bagian sisinya nut-nutnya masih terkategori cukup oke, masih cukup presisi. Terus di bagian cangkang spionnya, ini chrome-nya masih cukup oke nih guys. Nah, bagian belakangnya lagi untuk quarter dan bumpernya juga termasuk cukup presisi, hanya ada baretan-baretan kasar pemakaian nih guys. Lanjut cek di sisi bagian belakang, Terios. Di bagian atasnya masih ada roof railnya, terus untuk di bagian spoiler belum ada tambahannya lagi. Wiper masih ada dan kondisi di bagian stop lamp masih cukup oke ya. Lalu untuk di bagian belakang ada 2 titik sensor parkir dan masih ada juga ban serepnya nih guys. Kondisi backdoornya sih kalau gue bilang agak sedikit kusam, tapi ini butuh dicuci poles lagi, udah oke kok guys. Lanjut kita cek di sisi bagian sebelah kanan dari belakang, ada baretan kasar ya di bagian bumper bawahnya. Lalu nut untuk di bagian quarter dan juga bumpernya ini masih cukup oke. Sisanya ini agak sedikit kusam aja di bagian cat, jadi butuh dicuci poles lagi nih kalau menurut gua nih guys. Oke, sedikit kita cek di bagian interiornya. Nah, ini di bagian interior kalau kita lihat sih joknya nih, sarungnya masih oke ya, belum ada yang sobek-sobek, plafon masih cukup oke. Door trim juga masih terkategori cukup baik sih kalau menurut gua nih. Nah, kita cek di bagian setirnya, ini masih cukup oke. Di dashboard juga masih oke. Sayang nih di bagian head unit lepas ya, jadi head unitnya tuh ada di bagian jok tuh, mungkin udah rusak atau nggak nyala. Nah, mungkin teman-teman harus cek lagi, tapi di bagian interior overall sih masih terkategori cukup sih kalau menurut gua. Oke guys, di depan kita ini ada Daihatsu Terios TX tahun 2013 manual transmission dengan kondisi odometer masih di 58 ribuan tahun 2013, cukup wajar nih kalau menurut gue, masih oke nih. Pajak mati di bulan Mei 2021 kemarin, eksteriornya C, interior C mesin terkategori di C, dan ini di open di 91.500.000. Buat teman-teman yang tertarik langsung buruan cek di Balai Lelang Otobit guys. Oke guys, berikutnya di depan kita nih ada CR-V. Ini salah satu CR-V yang disebut CR-V kodok ya. Nah, ini adalah Honda CR-V 2000 cc guys. Ini masuknya ke mesin K24 tahun 2009 nih, automatic transmission. Odometernya di 140 ribuan. Pajak nih sayang nih, mati di bulan Juni 2019. Cukup agak panjang ya. Eksterior C, interior C mesin terkategori di C, di open di 95 juta rupiah. Kita coba langsung screening aja. Ini dicek di bagian eksterior ya, kayaknya sudah full repaint. Headlamp sih masih oke. Fog lampnya ditambahkan dengan tambahan LED seperti itu aftermarket. Terus ada DRL aftermarket juga ya di bagian grillnya. Lalu untuk di bagian velg sudah gantian seperti ini nih, dengan kondisi bannya ya kurang lebih sekitar 40%-an lah. Di sebelah sisinya natanya masih cukup presisi. Hanya saja nih kalau kita lihat di bagian bumper depan, nah ini sudah agak ada baretnya, jadi butuh di repair dan di repaint body lagi. Kalau ke bagian belakangnya quarter sama di bagian bumpernya ini juga agak kurang presisi dan ada baretan-baretan halus pemakaian. Nah ini nih, klepnya kayaknya ada yang patah, jadi harus di repair lagi guys. Nah, kalau cek di bagian kondisi belakang ya, untuk diffuser bawahnya nih sudah renggang seperti ini guys, jadi sayang banget nih, harus di repair body lagi. Ada 2 titik sensor parkir ya tambahan, dan ini adalah kondisi di bagian backdoornya sudah defogger pastinya untuk kaca belakang. Spoilernya masih ada dan juga wipernya masih ada, tapi kondisinya agak kusam aja. Ditambahkan lagi dengan bawahnya sudah agak kusam bagian catnya, dempolannya sudah pecah, tapi stop lamp masih cukup oke nih kalau menurut gua. Oke, kalau kita cek di sisi sebelah kiri dari belakang, kelihatannya ada beberapa baretan-baretan kasar juga di bagian bumper sebelah kirinya, tapi natnya masih cukup presisi. Hanya saja catnya ada beberapa banyak yang rusak ya, seperti yang sudah menggelembung, baret-baret dan juga kusam seperti ini. Dan di bagian batasnya ini ya juga hampir sama, agak-agak kusam, tapi ya kondisinya wajar ya. Ini harus butuh di repair body dan juga di repaint lagi kalau menurut gua guys. Oke, kita sedikit cek di bagian interiornya. Joknya masih sarung seperti ini dengan kondisinya sih masih cukup oke ya. Di bagian door trim masih cukup baik. Head unit sudah double in monitor. Plafon masih cukup oke nih kalau menurut gua. Untuk di bagian setir ya, Hondanya logonya sudah agak sedikit korosi, tapi setirnya ya teksturnya masih terlihat cukup oke ya. Dan ini kondisi interior masih terkategori cukup baik sih kalau menurut gua. Oke nih, buat teman-teman yang tertarik, di depan kita ada Honda CR-V K20 atau 2000 cc ya, tahun 2009, automatic transmission. Odometernya di 140 ribuan dengan pajak mati di Juni 2019 kemarin. Eksteriornya nih menurut gua C, interior C mesin terkategori di C, dan ini di open di 95 juta rupiah. Jadi buat teman-teman yang estimasinya masuk, langsung aja cek di Balai Lelang Otobit guys. Oke guys, nyempil dikit nih, ada Xenia X nih guys. Jadi ada 2 unit Xenia X. Ini ada warna silver sama warna abu-abu metalik di depan kita nih. Di belakang yang warna silvernya coba kita langsung screening aja. Harganya sama, tahunnya sama. Keduanya Daihatsu Xenia X 1300 cc tahun 2018. Sama-sama automatic transmission. Kalau yang di depan kita nih warna abu-abu metalik, odometernya di 45 ribuan. Kalau yang warna silver di belakang ini odometernya di 74 ribuan.
Nah, kalau kita cek dulu yang abu-abu nih, pajak mati di Maret 2022 besok nih, atas nama PT. Cek lagi dokumennya di Balai Lelang Otobit. Eksteriornya C, interior C, mesin terkategori di B nih guys, di open di 118 juta rupiah. Sedikit kita screening aja. Ini adalah di bagian headlampnya, grillnya sudah ditambahkan chrome, masih oke ya. Headlamp dan juga fog lampnya sudah ada side corner parkirnya. Catnya nih hanya butuh dicuci poles lagi, udah oke lagi. Velgnya sudah OEM seperti ini, bawaan dari Daihatsu dengan kondisi bannya ya kurang lebih sekitar 50%-an. Masih cukup presisi, hanya kusam aja di bagian nut-nutnya ada beberapa baret-baret pemakaian, dan ini juga kusamnya berasa banget ya, dan agak sedikit kotor nih di bagian belakang. Lalu ini adalah kondisi di bagian belakangnya. Stop lamp masih terkategori cukup kalau menurut gua, ada 4 titik sensor parkir di bagian bawahnya. Lalu di bagian spoiler sama wiper masih oke, sisanya sih masih terkategori cukup nih kalau menurut gua. Nah, ini adalah sisi bagian sebelah kirinya. Di bagian belakang sudah pakai spare tire seperti ini, dan bagian OEM-nya ada di belakang ya. Jadi ini ada yang bocor. Terus di bagian nut-nutnya sebelah kirinya masih cukup presisi dan masih terlihat cukup oke sih, hanya butuh cuci poles lagi nih guys. Kita langsung cek di bagian interior, agak sedikit kusam ya. Dan ini door trimnya masih mulus nih kalau gue bilang nih. Dan ini joknya juga masih mulus, masih bau showroom, masih bau pabrik nih guys. Jadi ini kelihatannya masih oke banget. Plafon juga masih cukup bersih. Untuk di bagian karet setirnya masih oke. Lalu di bagian head unit masih bawaan pabrikannya, dan kondisi dashboard masih oke. Jadi ini hanya tinggal di sedikit salon aja, sudah oke banget, sudah tampak baru nih guys. Nah, itu tadi yang warna abu-abunya. Sekarang kita cek yang warna silvernya. Nah, ini kondisi di bagian silvernya sama ya, di opennya di 118 juta rupiah. Nah, ini adalah kondisi yang odometernya di 74 ribuan. Dengan bagian headlampnya ini masih oke, fog lamp masih oke, sama ada side corner parkir di bagian depannya. Di bagian grill sudah ditambahkan chrome juga. Velg seperti ini dengan kondisi bannya ya kurang lebih sama ya, 40-50%. Nut-nutnya masih cukup presisi, kusam juga nih kotor di bagian bodinya. Masih cukup presisi nih untuk sampai ke belakangnya nih guys, nut-nutnya. Lanjut di kondisi bagian belakang, spoiler masih oke, wiper masih ada, stop lamp masih cukup baik. Ada 2 titik sensor parkir di bagian bawahnya. Lalu di bagian backdoornya masih terbilang cukup oke nih guys. Sudah ada tambahan body kit ya di bagian belakangnya. Nah, ini adalah sisi bagian sebelah kanan dari unit ini. Agak kusam aja, butuh dicuci poles lagi. Dan untuk di bagian quarter sama bumper belakang sebelah kanan nih agak kurang presisi nih guys. Jadi harus dicek lagi klepnya. Sisanya nih kotor ya, debu. Jadi harus dicuci lagi nih guys. Nah, ini adalah kedua unit dari Xenia. Dalemannya masih sama semua, cuman yang abu-abu ini masih tampak cukup oke ya. Interiornya masih bau pabrikan nih. Jadi kalau teman-teman tertarik nih, langsung cek nih. Oke guys, jadi ada 2 Xenia di depan kita nih. Ini adalah 2 Daihatsu Xenia X 1300cc, sama-sama automatic transmission, sama-sama atas nama PT. Dan yang di depan kita yang abu-abu nih odometer di 42 ribuan, kalau yang silvernya di 70 ribuan. Kalau untuk eksterior nih sama-sama C sih menurut gua. Interiornya cuman yang lebih bagus nih yang warna abu-abu yang di depan kita, kalau yang belakang masih terkategori cukup. Mesinnya sama-sama terkategori B. Dan ini pajak yang depan kita nih, yang abu-abu mati di bulan Maret 2022. Kalau yang di belakang yang silver mati di Februari 2022. Jadi pajaknya masih sama-sama hidup, dan di opennya sama-sama di 118 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik Xenia X operasional dari PT 118 juta rupiah, langsung cek di Balai Lelang Otobit guys. Oke guys, kita mobil berikutnya nih, ada X-Trail. Di depan kita nih ada Nissan X-Trail 2-wheel drive ya, dan ini tahun 2008 automatic transmission. Odometernya ada di 142 ribuan dengan pajak mati di Oktober 2020 kemarin. Eksterior C, interior C, mesin C, dan ini di open di 60.500.000. Kita langsung coba screening aja nih guys. Kalau kita cek di bagian eksteriornya hitam, masih oke sih kalau dipoles ya, agak kusam dan kotor aja. Headlampnya ini sudah agak menguning, hanya butuh diservis. Fog lamp masih cukup ya. Terus di bagian velgnya ini kondisinya warna hitam seperti ini dan sporty banget sih kalau gue bilang, sangar ya, dengan kondisi ban masih 60-70% nih, masih oke. Di bagian sisi sebelah kanannya ya ini agak-agak kusam aja, tapi masih cukup wajar sih kalau menurut gue, dan baret-baret pemakaian presisi ya untuk di bagian nut-nutnya. Nah, ini adalah kondisi di bagian belakang. Ini adalah X-Trail 2500 tipe ST ya, dengan kondisi spoiler masih ada, wiper masih ada, defogger untuk kaca belakangnya, 2 titik sensor parkir nih di bagian belakang. Untuk backdoornya sih memang agak kusam, tapi stop lampnya nih masih cukup oke kalau menurut gua. Lanjut sisi bagian sebelah kirinya, kusam juga. Kusamnya dalam arti kata nih banyak debu, kalau dipoles sih udah oke lagi menurut gue ya, karena perpaduan antara velg hitam dan bagian catnya hitam, ini sangarnya dapat banget, dan catnya masih belum kusam-kusam banget nih. Kusamnya karena kotor debu aja, masih presisi dan masih cukup oke sih kalau menurut gue ya. Lihat nut-nutnya sampai ke bagian depan pun masih cukup baik.
Oke, langsung kita cek di bagian interiornya. Interior sih agak sedikit kusam. Ya, kita lihat di bagian armrestnya juga agak kusam. Joknya kulit, cuman sudah agak ada yang sobek nih, harus di retrim lagi. Setir agak sedikit mengelupas kulitnya. Dashboard agak ngusam. Head unit sudah double din. Dengan kondisi konsol tengahnya ya seperti ini nih. Ya, apa adanya, butuh di salon lagi ya. Terus ini adalah jok bagian belakang. Nah, ini masih cukup oke sih kalau belakang. Sisanya sih sudah ada tambahan speaker sih tadinya di bagian pilarnya nih seperti ini nih. Hanya saja sudah dilepas ya. Jadi udah bolong, harus dirombak lagi nih guys jadinya. Nah, ini kondisinya kalau gue bilang di interior sih masih cukup oke, hanya butuh ada touch up lagi dan juga di salon lagi kalau menurut gue. Nah, ini guys buat teman-teman yang nyari X-Trail. Nah, ini sangar banget nih. Di depan kita nih ada Nissan X-Trail 2500 cc two wheel drive ST ya, 2008. Automatic transmission dengan odometer di 142 ribuan. Pajak mati di Oktober 2020 kemarin. Exterior C, interior C mesin terkategori di C. Dan ini di open di 60.500.000. Buat teman-teman yang tertarik, buruan langsung cek di Balai Lelang Otobit guys. Oke guys, selain unit-unit yang tadi kita sudah searching, ini ada beberapa unit-unit yang memang masih unsold kemarin yang sudah kita review. Ada beberapa unit-unit yang baru masuk dan ini semuanya masih cukup oke ya. Jadi kalau teman-teman tertarik langsung cek di Balai Lelang Otobit. Bukan hanya stok ini aja, ada di luar kota juga. Teman-teman langsung cek aja websitenya di deskripsi video gue ini. Dan ini ada beberapa stok-stok unit yang akan dilelang juga di Balai Lelang Otobit nih guys. Nih contoh di depan kita ada Vitara. Ini cuman belum ada harganya. Kondisinya masih cukup oke. Masih mengkilat banget dan ini rencana akan dilelang dan ini masih belum ada harganya. Masih oke banget ya, kondisinya masih terlihat cukup oke banget. Grand Vitaranya masih cukup presisi dan masih cukup mulus. Belum ada harganya nih guys, jadi kita tunggu aja di Balai Lelang Otobit. Kalau kita lihat di bagian interiornya, ini masih cukup oke ya. Disarungkan seperti ini, kayaknya ini kondisinya interiornya masih cukup lah. Ini sarung joknya aja yang sobek-sobek. Lalu untuk di bagian plafonnya masih cukup bersih, masih cukup wangi di bagian dalamnya. Ini adalah kondisi di bagian jok belakang. Sarungnya sudah pada lecek, tapi masih cukup oke nih kalau menurut gua. Lalu untuk di bagian dashboardnya seperti ini dan kondisinya masih cukup oke banget sih kalau menurut gua guys. Jadi masih terkategori layak pakai lah nih. Kayaknya ini atas nama PT ya. Cuman ini bekas operasional PT tapi masih cukup apik. Oke, jadi kalau misalnya kita cek dari kondisi fisiknya nih, menurut officer dari Balai Lelang Otobit nih juga kurang lebih tahun 2015-an atau tahun 2016. Nah, cuman kondisi di bagian eksteriornya masih cukup kinclong banget ya. Dan ini rencana akan dilelang di Balai Lelang Otobit. Masih ada beberapa unit lagi, termasuk Reborn di sana nih. Ini masih belum ada harganya. Ini tahun 2000 berapa nih? 2017 guys. Cuman ini masih belum ada harganya. Ada Ignis juga di sana nih, masih belum ada harganya. Termasuk ada Panther. Ini kalau nggak salah Panthernya LM ya. Ini operasional dari PT juga, dan ini belum tahu nih harganya berapa. Termasuk ada Avanza juga, ini 2000 berapa nih, 2015 mungkin ya. Oh, ini all new Avanza sebelum adanya Barong. Masih banyak lagi di belakang, masih ada beberapa Reborn juga, dan di sini juga ada Mercedes-Benz seri C nih. Ini juga akan dilelang juga, termasuk ada truk nih guys. Ada Fuso yang 220 PS dan ini turbo intercooler, dump truck seperti ini 10 roda. Ini juga akan dilelang di Balai Lelang Otobit. Ada EPV juga, ini adalah stok-stok unitnya guys. Jadi stok-stoknya memang cukup banyak, termasuk ada bis nih guys. Nah, bis di sini juga akan dilelang di Balai Lelang Otobit. Nah, ini agak sedikit melipir. Nih unit-unit yang besarnya, ada juga dump truck lagi di depan kita nih, sama ada kontainer juga di bagian belakang nih. Ini agak sempit sih jalannya nih. Banyak banget unit-unit yang akan dilelang di Balai Lelang Otobit nih. Nah, masih banyak ya, sampai ke belakang sana ada beberapa truk dan juga ada box yang double juga, dan itu yang tipe long chassisnya. Jadi ini adalah Balai Lelang Otobit guys, yang beberapa kali selalu kita review, dan memang unitnya juga lumayan cukup variatif dengan harga yang kalau gue bilang cukup menarik ya. Dan teman-teman juga harus datang ke sini untuk cek fisiknya dan juga dokumennya untuk mengestimasikan unit-unit yang akan di-bidding oleh teman-teman semua. Ini unit-unitnya masih cukup variatif. Ada Luxio di depan kita. Ini Luxio-nya kayaknya bekas angkutan ya, tipe yang D mungkin. Ini juga ada Mobilio. Ini juga ada Mobilio di depan kita. Ada Expander juga. Dan ini ada Ignis. Ada Reborn juga. Banyak juga Reborn nih. Termasuk ada Grand Livina. Ini mungkin tipe yang SV nih guys. Dan ini atas nama PT biasanya. Ini masih banyak lagi ke belakang lagi. Ada Camry yang putih nih 2500 cc. Nah, ini tahun 2017 di depan kita nih. Kalau nggak salah 2400 cc nih berarti udah. Reborn masih banyak guys. Ini ada Avanza di depan kita juga. Ini Avanzanya sudah barong nih guys. Lalu Reborn lagi, banyak banget Reborn di sini guys. Termasuk sampai ke bagian belakang nih masih ada Reborn. Jadi Reborn ini kalau tahun 2017 itu rata-rata di 200 jutaan ya. Jadi teman-teman langsung cek aja dulu di Balai Lelang Otobit. Dengan kondisinya variatif dan pajaknya juga ada yang hidup, ada yang mati atas nama PT juga. Nah, ini juga ada Elf long wheelbase di sini. Nah, ini masih belum dilelang juga nih guys.
Ini pernah beberapa kali dicek sama beberapa orang nih, karena interior mesin sama eksteriornya masih cukup baik nih guys, masih oke. Lalu berikutnya ini ada double cabin yang pernah kita review. Ini adalah Hilux double cabin dengan kondisinya masih serba C, manual transmission, dan di bagian decknya atau belakangnya ini sudah ditambahkan dengan penutup lagi ya katanya, dan ini di open di 200 jutaan nih guys. Ini sudah dilelang tapi masih unsold nih, warnanya seperti ini dengan kondisinya ada beberapa baretan kasar. Kaki-kakinya sih terkategori C arah ke D ya, wajar, ini kayaknya mobil operasional. Kita coba cek dulu deh di bagian interiornya. Nah, ini adalah bagian dalamnya, head unitnya sudah double din bawaan dari pabrikannya. Untuk di bagian joknya ini masih sarung dan belum ada yang sobek-sobek, masih oke banget ya. Dan ini 4x4 guys. Nah, lalu di bagian setir masih cukup oke, teksturnya masih ada ya. Terus di bagian dashboard, plafon masih cukup oke. Ini ada salah satu mobil 4x4 ya, double cabin nih guys, di depan kita nih. Nah, ini adalah kondisi bagian belakang Hiluxnya tipe G, udah VN turbo, dan ini kondisinya masih serba cukup. 260 juta nih kalau nggak salah nih. Jadi teman-teman pastikan lagi cek di Balai Lelang Autobit. Lalu untuk di bagian belakang ada kondisi mobil-mobil yang kondisinya mati ya, atau derek. Nah, kondisinya minus lah. Ini ada beberapa di bagian belakang yang belum dilelang dan masih kondisi revo yang masih belum verifikasi lah. Ada juga mobil X Laka di sini yang masih belum dilelang juga, nggak ada mesinnya. Mesin pecah di bagian dalamnya, ada beberapa part-part mesin cuman nggak lengkap ya. Ada aja kondisi kampakan seperti ini nih. Termasuk Yaris yang warna merah ini masih belum dilelang juga, dan ini adalah kondisi di bagian deretan belakang yang mobil-mobilnya minus ya, masih X Laka atau mungkin bisa untuk jadi bahanan nih. Nah, jadi kalau teman-teman tertarik dengan Balai Lelang Autobit, langsung aja cek di deskripsi video gue ini, ada websitenya, dan juga teman-teman bisa langsung hubungi. Jadi banyak banget variasinya, dari mobil premium, mobil entry level, sampai mobil niaga, termasuk truk di sini juga ada. Jadi buat teman-teman yang tertarik, langsung buruan aja cek Balai Lelang Autobit guys. Oke guys, jadi sekian aja nih untuk informasi yang bisa gue berikan dari Balai Lelang Autobit pada siang hari ini. Semoga informasinya bisa menjadi informasi yang menarik dan informatif nih buat teman-teman semua. Jangan lupa dicek di deskripsi video gue ini, ada informasi menyeluruh lagi tentang Balai Lelang Autobit. Jangan lupa juga follow Instagram dan TikToknya Dozo21 biar teman-teman selalu mendapatkan informasi feeds harian terbaru dari Dozo21. Akhir kata, jangan lupa di like dan di share sebanyak-banyaknya. Support terus video ini dengan cara mensubscribe-nya. Gue Dozo21 signing off. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye.